Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan saudara, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, sehingga kita masih boleh ada sampai pada pagi hari ini. Kita bersyukur buat kekuatan, kesehatan, terlebih waktu yang indah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, saudara. Mari saudara, kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, saudara. Mari kita angkat satu lagu untuk doa pembukaan. Ini saatnya kamu berhadapan denganmu, kamu rindu memandang wajahmu. Kita sama-sama angkat pujian ini, saudara. Kita bangkit berdiri semua. Berhadapan denganmu Tuhan, berhadapan denganmu.
Diam dalam baitmu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Ya dalam sakra dalam musik dalam musik, kami naikkan segala pujian syukur buat kasih dan kemurahan Tuhan yang Kau nyatakan bagi hidup kami, sehingga pagi hari yang diberkati Tuhan, kami masih bisa ada sebagaimana kami ada. Kami rindu menyenangkan hati-Mu dan mempermuliakan Engkau. Layakkan kami, Tuhan, kuduskan, sucikan kehidupan kami, sehingga kami berlayak meninggikan Engkau, mempermuliakan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang pagari tempat kami dengan malaikat-Mu, dan bungkus kami semua dengan darah-Mu yang penuh berkuasa. Mari Kau curahkan urapan-Mu yang baru, hikmat dan otoritas kepada para pelayan-pelayan-Mu yang Kau percayakan berdiri menjadi salur berkat. Sehingga biarlah pribadi-Mu yang kudus, biarlah pribadi-Mu yang berkemenangan, yang akan tampil di tengah-tengah pelayanan kami. Nyalakan kaki-Mu dan bermanifestasilah Roh Kudus. Turunkan suasana surgawi, damai sejahtera sukacita di tengah-tengah ibadah kami. Dan mari Kau bangkitkan setiap kami akan Roh Kudus-Mu, dewasakan dan murnikan. Kami patahkan tolak segala taktikus kegelapan di setan, roh-roh yang jahat, roh-roh orang kuat, pikiran membaru seadanya. Setiap roh yang bukan dari Tuhan, kami patahkan, tolak, hancurkan dalam nama Yesus. Keluar darah terus berkuasa. Ura dalam sakran dalam musik. Tancapkan pagi salib-Mu di tengah-tengah ibadah kami, sehingga ibadah kami ibadah yang berglori, ibadah yang berkemenangan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ambil alih ibadah kami pagi hari ini, dan kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Jadilah mau dan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami siap mulaikan dan habiskan ibadah kami hari ini hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya memuji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara. Mari kita siapkan seluruh kehidupan kita. Kita akan memuji Tuhan. Kita angkat pujian yang pertama. Masuk gerbangnya,
Untuk saudara yang menyaksikan akan kemurahan Tuhan, kita angkat pujian Allah kita heran dan besar. Pagi hari ini beberapa kita masih diberi kesempatan kepada Tuhan untuk bersama-sama melakukan ibadah hari Minggu ini. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan kalau di mana tanggal 7 kemarin anak kami Davina, Tuhan tambahkan umurnya setahun lagi menjadi 4 tahun. Saya yakin dan percaya itu bukan karena kuat dan gagah saya sebagai orang tua maupun kakak-kakaknya yang mampu menjaga anak ini, tapi saya percaya itu semua karena anugerah Tuhan, berkat daripada Tuhan yang Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Meskipun ya terkadang kami mungkin sering menyakiti hati Tuhan, tapi Tuhan itu sangat baik, saudara. Tuhan selalu menyertai kehidupan kami di mana waktu tahun lalu ya, di masa pandemi ya 2020, saya sangat merasakan kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan saya sebagai ibu rumah tangga dalam mendidik anak-anak saya, di mana tahun lalu itu, karena kalau saya pikir-pikir itu mustahil, ya, mustahil bagi manusia. Mungkin orang tidak akan percaya, di mana saya harus berjuang untuk anak-anak saya, untuk melanjutkan kehidupan kami. Dan di mana tahun lalu itu saya hanya tinggal satu pekerjaan saya, ya saudara. Saya hanya di Salongsan. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, Engkau yang mengizinkan ini, maka Engkau pula Tuhan yang akan menolong kehidupan saya. Di saat itu saya hanya berserah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau kirimkan apapun yang kami perlukan Tuhan dalam keluarga kami. Karena bagaimanapun saya seorang ibu yang harus menafkahi anak-anak saya, ya. Pun anak-anak saya tidak bekerja, tapi itu tanggung jawab saya. Dan di mana saya hanya bekerja di Salongsan, saudara, dan gaji saya itu hanya 850.000, dan sementara saya harus membayar sewa rumah saya. Untuk rumah saya itu 600.000, saudara. Tapi pun Tuhan
Tuhan tidak pernah membiarkan kami kelaparan, tapi Tuhan senantiasa mengirimkan berkat-berkat-Nya bagi kehidupan saya bersama anak-anak saya. Saya sangat merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Mungkin orang-orang di luar sana tidak akan percaya, ya saudara. Saya pun kadang berpikir, Tuhan, itu semua bisa saya lalui. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Ya. Dan kami pun dalam rumah tidak ada yang maksudnya berpisah, saudara. Anak-anak saya ada semua di rumah. Saya terus menaruh harap kepada Tuhan, karena saya katakan kepada Tuhan, jangan biarkan kami kelaparan, Tuhan, seperti orang-orang di luar sana yang tidak tahu menaruh harap kepada Engkau, Tuhan. Tapi saya percaya, Tuhan, Engkau memberkati apa yang kami dapatkan, Tuhan, karena kami juga tidak berdiam diri, tapi kami berusaha, kami berdoa, dan kami berusaha. Maka saya percaya Tuhan membukakan setiap jalan-jalan itu, saudara. Dan sampai saat ini kami masih boleh ada, kuat, sehat. Itu semua karena perlindungan Tuhan. Ya, meskipun harus banyak yang saya harus lalui, badai hidup yang harus saya tahan dalam kehidupan saya, tapi saya berjalan dalam Tuhan, dan Tuhan senantiasa memberi saya kekuatan. Tuhan menolong kehidupan saya. Dan saya juga minta dukungan doa untuk Bapak Daud yang ada di kampung. Dia kemarin menelpon, dia dalam kelemahan tubuh, saudara. Biarlah kita bantu dia dalam doa, sehingga dia pun boleh kembali lagi, ya, boleh kembali ke dalam panggilan Tuhan. Karena saya pernah bermimpi, dan saya sudah kasih tahu dia, kami ada dalam suatu pesta perkawinan, saudara. Dan saya juga pergi, dia ada teman saya, tapi tiba-tiba saya melihat dia ada di situ, tapi dia hanya menggunakan sarung. Dia tidak pakai pakaian, dia hanya menggunakan sarung. Dan sarung itu juga warnanya agak gelap, saudara. Dan sarung itu juga sudah kayaknya tidak layak lagi, ya, sudah usang. Saya sampaikan pada dia, hati-hati. Dan saya bilang bertobat, karena pakaian yang Tuhan sudah berikan sama kamu tuh tidak kau pakai lagi, kau hanya pakai sarung yang jelek. Saya sampaikan sama dia, bertobat supaya Tuhan memberikan kembali pakaian itu, agar kehidupanmu pun juga selamat. Dan itu yang saya sampaikan kepada dia, dan selanjutnya saya serahkan kepada dia, karena pribadi lepas pribadi dari diri kita sendiri, ya saudara. Kita cuma dipakai Tuhan untuk mengingatkan dan saling menasehati. Puji Tuhan, mungkin ini kesaksian saya yang tidak beraturan, tapi biarlah Tuhan senantiasa memberkati. Intinya kita harus selalu menaruh harap kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Dan saya kembalikan kepada pemimpin puji. Puji Tuhan, saudara, memberkati kesaksian dari Ibu Ima. Nanti telah kita dengarkan bersama-sama, terlebih juga bersyukur buat kehidupan anak Dapina. Hari kemarin Tuhan telah kembangkan umurnya 1 tahun lagi hingga menjadi anak 4 tahun. Dan apapun yang menjadi pergumulan Ibu Ima, saudara, kita sama-sama bantu dalam doa. Tuhan beri jalan keluar yang terbaik. Puji Tuhan, saudara, sekali lagi Tuhan memberkati. Dan mari saudara kita siapkan seluruh kehidupan kita. Kita akan memberi persembahan untuk Tuhan. Dan kita bangkit berdiri dan kita akan melakukan doa. Betapa baik, betapa hatiku berterima kasih.
pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana ada, itu karena kasih murah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami telah menaikkan puji-pujian, mendengarkan kesaksian dari anak-Mu Tuhan. Biarlah semua itu naik berkenan berbau harum, menyenangkan hati-Mu. Dan kini rindulah kami untuk memberikan persembahan kami Tuhan. Tapi siapakah kami ini? Kau layakkan, suci kuduskan kehidupan kami, biar kami memberi yang terbaik kepada-Mu. Manakala kami akan memberi yang terbaik, iblis setan tidak senang menanamkan roh pikiran, pertimbangan. Kami pakai, kita tolak hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa gelap setan kutuk dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pelayan-pelayan-Mu yang sementara berdiri untuk menyampaikan pulang itu, untuk pelayan-pelayan-Mu Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Biarlah apa yang kami beri pada pagi hari ini menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memberi yang terbaik kepada-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, mari kita siapkan kehidupan kita. Kita akan beri persembahan kita kepada Tuhan. Kita saling seluruh kehidupan kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita akan satu pujian, Kaulah segalanya. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita sama-sama angkat pujian ini. Mengapa Bapa yang mengasihi, bersama senantiasa memulihkan kehidupan kita. Bapa yang mengasihiku,
dengan ibadah kami pagi hari ini Bapa di surga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembalikan syukur, pujian hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, waktu kesempatan Tuhan beri bagi kami. Kami sudah memuji muliakan nama-Mu. Kami sudah mendengarkan kesaksian anak-Mu, memberikan korban persembahan kami. Biar apa yang kami akan menyenangkan hati Bapa di surga. Dan saat ini Tuhan, berilah hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Kami sadar Bapa bahwa kami butuh firman dalam hidup kami. Terlebih di hari-hari yang terakhir ini Tuhan, untuk menguatkan kehidupan kami, untuk memberikan kami petunjuk-petunjuk-Mu Tuhan. Biar kami selalu membawa hidup kami berlayak dan berkenan kepada Tuhan. Saatnya kuduskan hidup kami, hati kami, sucikan, urapi kami semua. Urapi hamba firman terlebih khusus Tuhan. Dan Tuhan akan pakai pagi hari menjadi saudara berkat-Mu. Engkau bukakan, ungkapkan setiap rahasia firman. Apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kami pagi hari, sampaikan lewat hamba-Mu Tuhan pagi hari ini. Dengan benar-benar Tuhan kami boleh paham, mengerti setiap apa yang Tuhan mau bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami sadar Tuhan, setiap kami bersekutu dengan kebenaran firman, kuasa gelap tidak tinggal diam, berusaha mengganggu persekutuan kami, mengganggu pemberitaan firman dengan berbagai macam bentuk caranya Tuhan. Untuk itu seberapa kami yang ada, kami satukan hati undang nama-Mu yang penuh kuasa. Kami patahkan, hancurkan, remukkan segala kuasa pekerjaan. Yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pisahkan kau keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Berbeda karena syikara lawan jika perkara manusia lawan jika. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Ibadah kami seterusnya sampai selesai, kami tetap taruhkan dalam tangan-Mu. Mari Roh Kudus mengurapi, memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, bersyukur, sambut firman. Haleluya. Amin. Saudara, kita menyambut kebenaran firman Tuhan, kita akan satu hal telepon kita kepada Tuhan. Saya persilakan Bapak. Shalom Elohim. Saudara rindu menikmati firman Tuhan? Kurang aminnya. Saudara rindu menikmati firman Tuhan? Saya percaya kita semua rindu untuk menikmati setiap kebaikan Tuhan, kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saya bersyukur kepada Tuhan, saudara. Kalau minggu lalu Tuhan sertai, lindungi saya dan Ibu Ludi dalam perjalanan kedukaan di Makassar yang ipar saya, dan tiba dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun. Di mana saudara, ipar saya, dia punya kantung empedu itu ternyata pecah. Saya bertanya, kenapa bisa sampai pecah? Ternyata ada batu, 2 batu itu dikeluarkan dari kantong empedunya. Jadi mungkin karena tersumbat, jadi akhirnya dia pecah. Makanya dia merasakan sakit perut. Dan saudara, dalam waktu dia dirawat di rumah sakit, tak hentinya saya dan Ibu Ludi berdoa buat ipar saya, walaupun dia tidak sadar, saudara. Tetapi istrinya, saya selalu katakan bahwa kami mau berdoa
dan kami berdoa, walaupun dia tidak seiman dengan kita, tetapi saya berdoa. Dan kami mau selalu HP itu ditaruh di dekatnya. Tetapi saudara, satu malam waktu jam 10 lewat, saat itu kami lagi telepon sama Ibu Ludi bersama dia, saudara saya, dan kami katakan bahwa kami mau berdoa lagi. Saudara, tetapi dia katakan bahwa saya ada di luar dan orang sudah istirahat, jadi tidak bisa masuk lagi ke dalam. Saudara, saya pikir-pikir, mungkin pernah saya sudah sampaikan bahwa ada pernyataan Tuhan baginya bahwa tanaman itu memang kelihatannya subur, tapi dia harus diberi pupuk. Tanaman kalau tidak diberi pupuk, dia lama-lama layu, lalu tanaman itu mati. Jadi malam itu saudara, saya sudah kayak tidak sejahtera. Saya katakan kepada Ibu Ludi, engkau yang berdoa. Jadi Ibu Ludi yang berdoa, dan saya pun ikut di situ berdoa bersama. Dan saya ingin melihat apa yang Tuhan mau. Saudara, saat itu saya melihat ada sosok yang datang di samping tempat tidurnya. Saya tidak tahu apakah dia ini Tuhan Yesus, karena dia memakai jubah putih, rambutnya panjang segini. Karena saya melihat dari samping, dia gagah dan mirip sekali dengan Tuhan Yesus. Dia datang ke samping tempat tidur, dan saya melihat ipar saya ini bangun. Tetapi waktu dia bangun, saudara, dia tidak menggunakan lagi alat-alat yang ada di tubuhnya. Ventilator pun tidak ada di mulutnya. Bahkan saya melihat badannya itu sehat, dan mukanya itu tidak kayak orang sakit. Jadi dia bangun, dia duduk di tempat tidur. Terus saya melihat, saudara, sosok yang memakai jubah putih ini mengulurkan tangan kepada dia, dan dia memegang ujung dari tangan itu. Saya katakan, apa yang sebenarnya ini akan terjadi? Memang saya katakan sama Ibu Ludi, saya berdoa. Kami berdoa, saya katakan, Ibu Ludi, kalau kita berdoa, katakan bahwa Tuhan Yesus datang dalam ketidaksadarannya, memperkenalkan siapa dia. Dia adalah juru selamat. Dan saudara, keesokan harinya, ternyata dia punya tingkat kesadaran sudah mulai turun. Semuanya turun. Dan Ibu Ludi juga sangat cemas. Dia katakan, saya diberi juga penglihatan, semua alat-alat di badannya itu sudah dicabut. Dan dia keluar dari rumah sakit. Dia katakan kepada kakak saya, dia bilang, hanya 2. Dia selamat, yang kedua dia meninggal. Saudara, dia menangis, saudara. Dia menangis. Dia kata, lalu dulu dikatakan, kau harus berdoa, minta supaya Tuhan Yesus sembuhkan dia, Tuhan Yesus sembuhkan. Tapi ya, itulah kehendak daripada Tuhan. Saya berdoa, diperlihatkan lagi, itu nasi semua sudah dikumpul, disatukan, dibersihkan. Saya katakan bahwa pasti dia sudah dipanggil. Saudara, saya percaya itulah kehidupan manusia. Ya, kita tidak tahu kapan Tuhan menjemput kehidupan kita. Walaupun itu sangat singkat sekali, saudara, hanya berapa hari, tetapi dia dipanggil oleh Tuhan. Dan saya percaya itulah panggilan Tuhan pribadi dalam setiap kehidupan manusia. Kita tidak tahu sampai kapan kita hidup, kapan ajal kita dijemput oleh Tuhan. Tetapi yang kita harus mau dalam kehidupan kita, bahwa kita benar-benar selalu mempersiapkan diri di hadapan Tuhan. Baik, kita akan belajar firman Tuhan. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita buka dalam Yesaya pasal 43 ayat 4 bagian A. Yesaya pasal 43 ayat 4 bagian A. Jikalau kita sudah mendapatkan Yesaya pasal 43 ayat 4 bagian A, kita akan baca bersama-sama.
Dengan suara yang kedengaran. 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Amin. Silakan duduk. Saudara, firman Tuhan kita sudah baca bersama-sama bahwa karena engkau berharga di mataku. Ini adalah perkataan daripada Tuhan. Berharga berarti bernilai. Berharga berarti bermutu. Berharga berarti berkualitas. Saudara, dikatakan bahwa kita berharga. Kita bermutu, kita berkualitas. Itulah barang yang berharga. Dan barang yang berharga, pastilah barang itu sangat mahal. Barang yang berharga, maka barang itu kita jaga dengan baik karena dia berharga bagi saya dan saudara. Saudara mempunyai benda, saudara beli dengan mahal, dan saudara katakan bahwa benda kesayangan saudara itu sangat berharga bagi saudara, maka barang itu saudara akan jaga dengan baik. Nah, di sini kita dikatakan oleh Tuhan bahwa kita adalah berharga di mata Tuhan. Mengapa kita berharga di mata Tuhan? Saudara, kita berharga di mata Tuhan karena kenapa? Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita berharga di mata Tuhan karena kenapa? Karena kita diciptakan dengan buatan tangan Allah sendiri. Kita dibentuk dari tanah liat, sehingga kita berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak katakan, jadilah kau manusia, maka terjadilah manusia. Tidak. Tetapi Tuhan membentuk saya dari tanah liat, dan kita segambar dengan serupa Allah. Lalu Tuhan mengembuskan nafas hidup dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi manusia. Saudara, kita menyadari bahwa kita ini adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Tetapi saudara yang kasih dalam Kristus, bagaimana penciptaan pertama ketika manusia diciptakan? Manusia itu jatuh di dalam dosa. Sehingga ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka kemuliaan Allah hilang dalam kehidupan manusia. Saudara yang kasih dalam Kristus, dosa yang senantiasa mengikat kehidupan daripada manusia. Kalau kita lihat daripada cerita ini, saudara, di Kejadian penciptaan, ada 3 dosa yang senantiasa hadir dalam kehidupan Hawa sehingga mereka jatuh di dalam dosa. Yang pertama adalah keinginan daging. Keinginan daging yang membuat daripada Hawa jatuh ke dalam dosa. Kalau kita baca, saudara yang kasih dalam Kristus, dalam Yakobus pasal pertama ayat 14. Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Saudara, di sini dengan jelas dikatakan tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Keinginan manusia. Kita ini manusia terbentuk dari daging. Keinginan daging itu selalu mengikat kehidupan kita. Kalau kita lihat apakah itu keinginan daging dalam hidup kita, kita buka dalam Galatia 5 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Kita baca bersama-sama. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pertama, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya.
terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini yang dimaksud dengan keinginan daging, keinginan tubuh. Jikalau masih ada dalam kehidupan kita, saudara, firman Tuhan katakan kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Bagaimana bisa kita juga mendapatkan keselamatan itu dalam kehidupan kita ketika hal itu masih ada dalam setiap kehidupan saya dan saudara? Ini yang senantiasa menjatuhkan kehidupan daripada umat Tuhan. Saudara, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus waktu dia dicobai oleh iblis, waktu dia puasa 40 hari 40 malam. Saudara tahu bagaimana iblis menyuruh supaya batu itu diubah menjadi roh. Tetapi Tuhan Yesus kaya akan firman Tuhan. Demikian juga dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita kaya akan firman, maka saya percaya keinginan daging itu tidak akan mampu menguasai kehidupan kita. Untuk itu bagaimana supaya kita benar-benar kaya akan firman Tuhan? Maka kita harus rajin bersekutu di hadapan Tuhan. Kita rajin membaca firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita rajin berdoa kepada Tuhan. Maka saya percaya itulah yang memberi kekuatan dalam kehidupan kita. Karena bagaimana kita bisa kuat kalau kita tidak makan? Bagaimana bisa kita kuat kalau kita tidak minum? Saudara, sehari saja saudara tidak makan dan minum, saudara pasti loyo, saudara tidak bisa bekerja. Tetapi saudara yang dikasih dalam Kristus, yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, bagaimana supaya kita kuat dalam kehidupan saya dan saudara? Untuk itu kita harus selalu bersekutu di hadapan Tuhan, supaya kekuatan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ini pun terjadi dalam kehidupan Hawa. Keinginan daging itu terjadi dalam kehidupan. Kita baca di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 5. Ayatnya yang pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dari taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ayat selanjutnya, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ayat selanjutnya, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Selanjutnya, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Inilah yang terjadi daripada Hawa. Ketika iblis datang menggoda daripada kehidupan Hawa, iblis itu pintar membalikkan firman Tuhan. Dia mencobai daripada Hawa, sehingga ada keinginan dalam kehidupannya, karena dikatakan jika engkau memakannya maka engkau akan mengetahui baik dan jahat. Jadi setelah dia mendengar itu, dia mempunyai keinginan dalam kehidupannya. Nah, iblis pun seringkali, saudara, mencobai setiap kehidupan saya dan saudara dengan berbagai keinginan yang senantiasa dia hadirkan dalam kehidupan kita. Mungkin kalau kita katakan, wah, ini hanya pelanggaran kecil. Pelanggaran kecil tidak apa-apa, hanya sekali-sekali. Ya, sekali-sekali. Esok harinya lagi dia katakan tidak terjadi apa-apa. Sekali lagi dia lakukan, ini adalah pelanggaran kecil, hanya sekali-sekali. Akhirnya sekali-sekali diulangi menjadi berkali-kali, sehingga kita tidak sadar dalam kehidupan kita bahwa kita sudah jatuh di dalam dosa. Perbuatan-perbuatan daging itu menguasai kehidupan kita. Jadi
saudara, Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jangan biarkan keinginan daging itu menguasai kehidupan saya dan saudara. Itulah pentingnya kenapa kita harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang senantiasa menolong kehidupan saya dan saudara. Keinginan Roh itu selalu ada dalam kehidupan kita. Berbicara selalu di dalam hati kita, di dalam batin kita, yang mengingatkan setiap kehidupan kita, supaya kita jangan jatuh ke dalam dosa. Yang kedua, saudara yang kasih dalam Kristus, yaitu keinginan mata. Keinginan mata sangat berbahaya, saudara. Kalau hukum Taurat, orang yang dilihat melakukan hal persinahan, maka mereka harus dilempar sampai mati. Saudara, itu kalau dilihat. Nah sekarang, saudara yang kasih dalam Kristus, engkau melihat, orang tidak tahu, tapi engkau melihat, dan timbul dalam hatimu, engkau sudah berdosa. Engkau melihat sesuatu dan mengingininya, maka engkau berdosa. Karena kenapa? Engkau mengingini, apalagi yang kita ingini itu bukan milik kita. Yang kita ingini itu miliknya orang lain. Itu kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Mungkin manusia tidak melihat, orang tidak melihat, tapi Tuhan mampu melihat, saudara. Tuhan mampu melihat hati kita, perbuatan kita. Banyak hal yang menjatuhkan kehidupan manusia dengan mata. Saudara, kita lihat sekarang anak kecil pun sudah bisa pegang HP. Bagaimana kita melihat di HP gambar-gambar yang tidak senonoh ditampilkan, hal-hal yang tidak bagus dipamerkan. Untuk itu kita sebagai manusia berhati-hati. Karena kenapa? Melalui ini banyak manusia yang jatuh dalam dosa. Karena kenapa? Karena melihat. Akhirnya karena melihat timbullah dalam hati, lalu berbuat dosa. Nah sekarang iblis pintar. Untuk itu kita harus berwaspada dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita baca dalam Matius 6 ayat 22 sampai 23. Matius pasalnya yang ke-6 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi ada dua, matamu. Jika matamu terang, engkau mampu melihat. Tetapi jika matamu gelap, maka engkau tidak akan melihat. Nah, untuk itu Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara, agar kita mau menjaga mata kita. Mata kita adalah pelita kita. Ketika mata kita terang, maka kita mampu berjalan. Tetapi kalau mata kita gelap, saudara, maka kita berada di dalam kegelapan. Kita tidak bisa berjalan. Karena kenapa? Mata kita gelap, mata kita tertutup. Kita tidak melihat terangnya Tuhan. Kita melihat, saudara, bagaimana kehidupan daripada Nabi Musa jatuh dalam dosa karena matanya. Dia melihat daripada istri Uria dan dia mengingininya. Akhirnya dia berbuat dosa. Saudara, orang yang matanya hanya melihat ke bawah. Saudara melihat kalau orang yang bungkuk, kalau dia berjalan, sulit untuk melihat ke atas. Kenapa? Pada saat dia jalan, karena dia bungkuk, maka yang dia lihat hanya melihat ke bawah. Tuhan pun berpesan dalam kehidupan kita, jangan kita hanya melihat perkara-perkara yang ada di dalam dunia, tetapi Tuhan mau kita juga melihat ke atas.
perkara-perkara yang ada di atas. Untuk itu saudara, Tuhan mau bahwa perkara-perkara yang ada di atas itu lebih utama. Kita harus perhatikan dalam setiap kehidupan kita. Mata kita saudara, kita harus awasi mata kita. Jangan karena mata kita jatuh di dalam dosa. Jangan karena mata kita terjerat dan kita terkuasai oleh dosa, sehingga saudara kasih dalam Kristus, hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi saudara mau dalam setiap kehidupan saya dan saudara untuk kita tetap menjaga mata kita. Yang ketiga saudara kasih dalam Kristus, keangkuhan hidup atau kesombongan. Itu yang seringkali membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Kalau kita baca dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Yakobus 4 ayat 13. Jadi sekarang hei kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Lanjut. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudara, kenapa digambarkan terkadang manusia pada saat dia membuat perencanaan dalam hidupnya, dia tidak melibatkan Tuhan. Dia mengandalkan kekuatannya. Dia mengandalkan kepintarannya. Dia mengandalkan backgroundnya. Dia mengandalkan apa yang menjadi kelebihan di dalam kehidupannya. Tetapi apa yang Tuhan katakan, bahwa hidup kita ini bagaikan uang. Saudara, ketika kita ingin melakukan sesuatu, Tuhan mau kita melibatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena tanpa melibatkan Tuhan saudara, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ada satu kisah saudara, seorang pengusaha saat ini dia berusaha untuk melakukan bisnis yang lain yang dia ingin kerjakan. Tetapi saudara, karena dia berharap bahwa akan ada hasil yang akan diberikan dalam kehidupannya lebih, saudara, gaji karyawannya semua itu dia pakai dan dia masukkan untuk bisnis yang baru ini yang dia kerjakan. Saudara tahu apa yang terjadi ketika krisis corona, corona mulai menyebar. Ternyata saudara, bisnisnya itu tidak berjalan lancar. Apa yang terjadi? Dia sangat stres. Karena kenapa? Bagaimana dia harus membayar daripada gaji karyawannya? Sedangkan bisnis yang baru ini dia bangun, dia berpikir bahwa keuntungannya ini sangat besar. Akhirnya dia pusing, dia stres, dia masuk di rumah sakit saudara. Karena dia tidak mampu untuk memikirkan bagaimana lagi caranya untuk bisa memutar uangnya itu. Tetapi saudara yang kasih dalam Kristus, saya percaya ketika orang yang melibatkan Tuhan, maka saya percaya Tuhan pasti akan menyertai kehidupanmu. Walaupun di masa kesukaran. Karena memang kadang kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Kita hanya menjalani saja. Saya sangat terbangun dengan kesaksian daripada Ibu Bima yang merasakan bagaimana gaji hanya 850 dipotong dengan sewa rumah, sisa sekian untuk memberi makan anak-anak. Saudara, biaya hidup itu sehari-hari mahal.
saya katakan. Dan memang benar, kalau manusia berpikir, mana mungkin. Tetapi saudara, di sini bahwa ketika kita melibatkan Tuhan di dalamnya, ada saja Tuhan akan mengirimkan berkat. Mungkin dari orang lain, mungkin dari burung gagak. Orang yang tidak seiman dengan kita mampu juga memberikan berkat dalam kehidupan kita. Kenapa saya katakan, saudara, ketika kita melibatkan Tuhan, pernah pun saya alami demikian. Sesuatu yang mungkin manusia pikir itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah itu mungkin. Karena kenapa? Kita melibatkan Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang memberi berkat. Untuk itu kita cari sumbernya. Siapa sumbernya? Tuhan. Karena Tuhan adalah sumbernya. Dia mampu memberkati kehidupan kita. Itulah makanya dikatakan cari sumbernya. Kita datang kepada Tuhan dengan hati sungguh. Tuhan, inilah saya, keterbatasan saya. Maka saya percaya Tuhan adalah sumber segala-galanya yang akan memberkati setiap kehidupan saya dan saudara. Untuk itu saudara yang kasih dalam Kristus, kita bersyukur ketika manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, Tuhan menebus kehidupan saya dan saudara. Bukan dengan emas dan perak, bukan dengan barang yang fana, tetapi Tuhan menebus kita dengan darahnya yang mahal. Kita telah dibeli, kita telah dibayar dengan lunas. Untuk itu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Permuliakanlah Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa kita ini sudah ditebus oleh Tuhan dengan darahnya, Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita mempermuliakan selalu Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Pakai hidupmu untuk melayani Tuhan. Pakai hidupmu untuk bersaksi, mempermuliakan akan nama Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan mujizat Tuhan. Kita pakai kehidupan kita, karena Tuhan sudah tebus saya dan saudara. Dan saudara, jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah pengorbanan itu benar-benar, saudara, kita rasakan dalam kehidupan kita, bahwa sesungguhnya kita ini tidak berharga. Kita ini tidak berharga sebenarnya, karena kita sudah jatuh dalam dosa, sudah hilang kemuliaan Tuhan. Tetapi Tuhan begitu mengasihi kita. Dia mengasihi kehidupan saya dan saudara. Untuk itu biarlah kita rasakan selalu kasih Tuhan. Jangan sekali-sekali kita meninggalkan Tuhan. Jangan sekali-sekali kita meninggalkan pelayanan kita di hadapan Tuhan. Tetapi biarlah kita selalu semakin melayani Tuhan, selalu semakin memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Dan selanjutnya saya serahkan kepada hambanya untuk memimpin kita di dalam penyembahan. Puji Tuhan saudara, setelah kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berlutut semua. Kita mau menyembah di dalam roh dan kebenaran, kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi hidup saudara dan saya. Dan kita akan satu pujian bagi Tuhan. Kasih Tuhan sangat terbukti bagi hidup saudara dan saya. Dia telah mati di atas bukit Kalvari demi kehidupan kita. Dan hari ini kita mau datang merendahkan diri untuk menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita akan satu pujian bagi Tuhan. Haleluya Yesus.
bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah. Bersyukurlah, amin. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, amin. Bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah dengarkan firman-Mu hari ini. Tanamkan mereka pada tanah hati kami yang paling baik. Tiba saatnya kami rindu menyembah. Bungkan roh-Mu dengan roh kami. Nyalakan kekidian-Mu. Bangkitkan kami Roh Kudus, mendewasakan, murnikan. Penuhkan anak-anak-Mu dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kalau ada kuasa kegelapan di setan roh yang enggan, roh yang bukan dari Tuhan dalam dan terus keluar darah tulis berpasi kelam sih. Ampuni dosa kami siap menyembah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Nyanyikan dalam roh. Why this night, where this night, where this night, now, where this night, where this night, now, where this night, my one right, where this night, where this night, now, where this night, where this night is not one rider, where this night, Yamarana lama samarana, urana lamu, urana lama samarana, yarana lamu, urana lama samarana, yarana lamu, yamarana lama samarana, yarana lamu, urana lama simurana lama nala, yarana lama samarana lama si, urana lama nala, awanala yarana lama sa, urana lama samarana lama nala, urana lama samarana lama si, yarana lamu, urana lama samarana lama, awanala yarana lama samarana lama si, yarana lamu, urana lama samarana lama nala, awanala yarana lama samarana lama si, simuruna lama lama nala, awanala yarana lama, urana lama samarana lama si, simuruna lama samarana lama, urana lama samarana lama si. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Penyembahan selesai. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan, dan kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Jika Kau izinkan sesuatu terjadi bagi hidup kami, Engkau adalah Allah yang menolong kami, Engkau adalah Allah yang membela kami, dan Kau tidak pernah membiarkan kami Tuhan.
kemenangan-Mu Engkau kerjakan bagi hidup kami. Haleluya Yesus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan, oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lewati cobaan, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yaranalama sakranalama-si. Bila Engkau izinkan sesuatu terjadi bagi kami, maka Engkau tidak akan pernah membiarkan kami, dan Engkau selalu bersama dengan kami. Karena rencana-Mu sangat indah dalam hidup kami. Setiap hari demi hari yang kami lewati, bersama dengan Engkau Tuhan, kami melakukan segala perkara-perkara yang dahsyat, yang luar biasa. Hari ini tiba saatnya kami rindu menaikkan doa syafaat kepadamu. Tuhan, kuduskan, sucikan kehidupan kami. Ampuni setiap salah dosa kami. Kalau ada penghulu yang ada darah roh jahat, iblis setan, roh orang kuat, roh teritorial yang coba menduduk kami naik ke hadirat Allah, kami bersatu hati, kami patahkan, tolak, hancurkan semuanya. Yaitu di dalam nama Kristus Kau keluar darah Tuhan berkuasa. Uradalah besarkan dalam usia. Hamba berdoa bagi pekerjaan-Mu Tuhan. GKI yang ada di Surato ke dalam tangan-Mu. Mari Kau bela pekerjaan-Mu Tuhan. Pertambahkan jiwa-jiwa yang baru. Datang muji belakang nama Tuhan. Jiwa yang sudah malas, sudah jatuh dan meninggalkan Engkau, tarik kembali mereka dengan tali kasih-Mu. Setiap roh kekerasan hati, kemanisan dunia, roh agamawis, roh kedagingan yang coba mengikat hidup mereka, kami ikat dalam Roh Kudus. Kami patahkan, tolak, hancurkan semuanya. Yang di dalam nama Kristus Kau keluar lagi darah Tuhan berkuasa. Lepaskan mereka dari segala belenggu, sehingga mereka dapat datang kepadamu Tuhan untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Hamba berdoa tempat ibadah pastori yang Kau sudah berikan. Kami percaya Tuhan bahwa itu adalah proyek-Mu. Kami percaya itulah kediaman-Mu. Sehingga kami sungguh yakin dan percaya pembelaan-Mu dahsyat, pembelaan-Mu luar biasa Bapa. Segala planning pembangunan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dikala kami bergerak dengan iman, maka pembelaan-Mu yang ajaib akan terjadi.
kami menghadapi tantangan Tuhan. Ada salib yang Engkau izinkan. Tapi kami percaya Bapa, terlebih dahulu Engkau sudah memberitahunya. Dan Engkau pembela kami. Itulah sebabnya segala taktik kuasa kegelapan di setan, roh yang jahat, roh orang kuat, setiap roh yang bukan daripada Tuhan, atau orang-orang tertentu yang coba mengganggu pekerjaanmu, kami ikat dalam Roh Kudus. Kami patahkan, tolak, hancurkan. Di dalam nama terus kau keluar darah tulis berkuasa. Udah dalam sakra dalam musri. Nyatakan kuasamu Tuhan, kemenanganmu. Karena kami percaya Bapa, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati Pak Elia dan tim pembangunan. Biarlah setiap apa yang mereka pelengingkan Tuhan campur tangan, sehingga berjalan baik dan lancar. Nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa hari ini Tuhan buat Hotel Francisco. Engkau berkati Bapa. Berkati tempat ini yang kami selalu pakai dalam memuji mulakan nama Tuhan. Terlebih khusus untuk proyek Riboil yang jika Engkau kendaki akan dilakukan pada bulan 5. Biarlah Engkau beracara campur tangan, sehingga sebelum proyek itu jalan Tuhan, saudara-saudara kami bisa menempati tempat ini. Mereka bisa berada di hotel ini dalam proyek yang Kau perkenankan Tuhan. Kalau ada iblis setan roh jahat yang coba mengganggu berkat bagi Pak Berin dan Ibu Marta, bagi hotel ini, kalau ada roh spekulasi, kami ikatkan Roh Kudus. Kami patahkan, tolak, hancurkan dalam nama Yesus. Keluar darah tulis berkuasa. Udah dalam sakra musik. Berikan yang terbaik buat Pak Berlin, Ibu Marta, Bella, Evelyn, dan Rafael. Dan kami berdoa untuk Bella, kerinduannya untuk berada di surgaku, untuk bisa memuji, memuliakan Engkau dan melayani Engkau. Engkau beracara Tuhan, sehingga bila Tuhan Yesus dia bisa berada di surgaku ini. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami percaya rencanamu indah dan Engkau akan berikan yang terbaik. Hamba berdoa hari ini buat anak Davina yang tanggal 7 April Tuhan 2021. Engkau telah tambahkan umurnya setahun lagi menjadi genap 4 tahun. Hamba berdoa dari tempat ini, Engkau berkati Davina dengan berkat Abraham, Ishak, dan Yakub akan tercurah dalam hidupnya. Udah dalam sakra dalam besi. Tuhan memberkati dia dengan jasmani dan rohani. Tuhan memberikan kekuatan kesehatan sehingga dia bertumbuh seturut dengan kehendak Tuhan. Apa yang sementara dialami oleh kehidupan anakmu Ibu Ima, Engkau bela dia Tuhan. Engkau adalah Allah kemenangan dalam hidupnya. Itulah sebuah masalah persoalan yang dihadapi. Engkau campur tangan Bapa. Lebih khusus kami berdoa buat Pak Daud, Engkau jamah. Kami percaya Engkau mengasihi hidupnya. Tarik dia dengan tali kasih-Mu. Engkau mengizinkan untuk dia sakit, sebab Engkau yang melukai, Engkau pula yang akan membebat. Itulah sebabnya Tuhan beracara, ampuni salah dosanya Tuhan. Bentengi kami dengan darah-Mu yang penuh berkuasa, firman Roh Kudus, dan kami patahkan tolak segala penyakit iblis setan yang coba menyerang kehidupan anakmu padamu. Yaitu hanya di dalam nama terus Kau keluar pergi. Darah tulis berkuasa, darah Tuhan Yesus yang menyembuhkan hidupnya, sehingga kalau dia sehat, dia pulih, dia bisa beraktivitas lebih khusus kembali dalam memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih jemaat-Mu semua pagi hari ini. Hamba berdoa, baik yang ada di Hotel Francisco dalam hal beribadah, baik jemaat-jemaat-Mu atau keluarga kami yang dari rumah yang mengikuti ibadah secara live streaming. Tuhan, Kau mengenal kerinduan mereka, berkati mereka, beri kekuatan kesehatan Tuhan, dan mampukan mereka selalu mengiring melayani Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan Yesus, jemaat-Mu Tuhan GKM Surako, dalam pekerjaan mereka, baik sebagai karyawan PT Vale, kontraktor, instansi pemerintah, bidang-bidang yang lain, Tuhan berkati. Mereka bukan jadi ekor, mereka menjadi kepala. Yang butuhkan pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Yang dalam studi, Tuhan berikan hikmat akal budi, keberhasilan kesuksesan dari tingkat playgroup sampai perguruan tinggi. Hamba berdoa menyerahkan Bella, Yamis, dan Rama yang ada di Boldopi. Kami berdoa Tuhan Yesus buat mujizat Kesia dan Karen yang ada di Makassar. Kami berdoa buat Ibu Sifra dan anak Kendrick yang ada di Mamuju. Biarlah perlindungan penyertaan Allah terjadi, sehingga biarlah Tuhan mereka bisa beraktivitas dengan baik, lebih khusus memuji dan mempermuliakan nama-Mu Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Keluarga kami dimanapun berada, Engkau hadir bagi mereka. Yang sudah datang, kuatkan iman pengharapan mereka. Yang belum datang, Tuhan jamah ketuk itu hati mereka, sehingga mereka kembali datang kepada Tuhan. Hamba berdoa buat Pak Colin, Ibu Rida dan Grace yang ada di New Zealand. Tuhan berkati keluarga ini jasmani dan rohani, kekuatan, kesehatan, pekerjaan bisnis, usaha mereka, lebih khusus hidup rohani mereka diberkati oleh Tuhan. Juga berdoa buat anakku saudari Agus Santi yang sementara berada di Makassar dalam mengikuti Bintek. Tuhan tolong lindungi sertai dia Tuhan, selama berada di sana pulangkan dengan selamat. Nama Tuhan dipuji permuliakan. Kami berdoa untuk PT Vale dan semua kontraktor yang ada, Tuhan berkati. Keamanan kondusif Engkau berikan bagi seluruh Luhut Timur. Kami dapat bebas memuji, muliakan nama Tuhan. Jauhkan Luhut Timur dari bencana alam, dari Tuhan Yesus mara bahaya Bapa, sehingga kami semua berada dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, Kau jamah sembuhkan, pulihkan mereka. Kami berdoa Tuhan buat pemerintah Kabupaten Luhut Timur, mampukan mereka Tuhan dalam menjalankan tugas yang dipercayakan dalam setiap planning sampai 2024. Tuhan beracara dan campur tangan. Kami berdoa menyerahkan kehidupan bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau hadir bagi pemerintah kami, mampukan pemerintah kami dari pusat sampai pelosok tanah air dalam mengerjakan apa yang Kau percayakan dalam hidup mereka. Mampukan TNI dan Polri berjaga-jaga bagi negara kami. Mampukan para medis Satgas COVID-19 berdiri di garda depan dalam penanganan pandemi. Engkau juga berkati penyaluran pandemi tahapan 3 dan 4, sehingga semuanya berjalan baik dan lancar. Nama Tuhan dipuji permuliakan. Kami tetap berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang ada di NTT. Biarlah Engkau tetap hadir dalam hidup mereka, dalam bencana banjir bandang yang Engkau izinkan terjadi, sehingga biarlah mereka tetap bertahan Tuhan, dan mereka tetap hidup di dalam Engkau, memuji dan mempermuliakan nama Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Banyak hal yang kami mohonkan kepadamu, tapi kami terbatas. Dengar doa kami Tuhan, ampuni dosa kami. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara, Tuhan memberkati kita. Silakan duduk kembali. Di tengah-tengah persekutuan kita, jika ada pernyataan dari Tuhan, saya persilakan. Puji nama Tuhan. Pada saat kesaksian daripada Ibu Ima, di mana diperlihatkan ada sirup yang berwarna hijau dan ada pipetnya, itu untuk diminum. Kemudian pada saat didoakan Bapak Daud, di mana diperlihatkan kaki, tapi kakinya ini melayang, jadi ujung kaki ini berada di atas rumput. Jadi rumputnya agak tinggi, jadi dia punya telapak kaki itu berada di atas ujung rumput, dan bagian atas kakinya ini sebenarnya dilap pakai lap kering, tetapi kakinya ini melayang. Ya, ini itu saja. Ya, puji Tuhan. Jadi saudara, untuk Pak Daud, saya percaya kaki adalah perjalanan hidupnya. Dalam Mazmur 37 dalam ayat yang ke-23, dan rumput itu adalah gambaran kebenaran Allah. Kita berdoa, Yesaya 55 ayat 11, firman Allah tidak pernah pulang kembali sia-sia, tapi dia akan mengerjakan menurut mau dan kehendak Tuhan. Kita tetap berdoa, dan saya tetap berdoa setiap saat, setiap waktu dalam Roma 2 ayat 4, biarlah kemurahan Tuhan terjadi bagi Pak Daud, anak-anak Tuhan yang lain yang telah jauh dan meninggalkan Tuhan, supaya dengan kemurahan Tuhan mereka kembali ditarik dengan tali kasih. Kemudian tadi bagian pertama, oh ya, Ibu Iman, saya percaya warna hijau itu adalah warna pertumbuhan, ya. Jadi saudara, kalau tanaman setelah metamorfosis itu terjadi, maka akan terjadi pertumbuhan dari tanaman itu. Saya yakin metamorfosis rohani akan terjadi dalam kehidupan Ibu Ima. Pipet itu adalah hubungan dengan Tuhan. Jadi walaupun dalam menghadapi masalah persoalan, dan saya yakin
Kita semua punya masalah dan punya persoalan, tapi kita tetap berhubungan dengan Tuhan. Sebab yang bisa membela kita itu hanya Tuhan. Yang bisa memberikan kemenangan dalam hidup kita hanya Tuhan. Yang bisa memberkati hidup kita juga hanya Tuhan. Itulah sebabnya mari hidup kita hanya terpaut kepada Tuhan, sehingga semua apa yang kita hadapi kita bisa meraih kemenangan. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi saya yakin saya kali terbatas untuk bisa memantau keberadaan Ibu Ima atau jemaat yang lain, tetapi Tuhan kita tidak terbatas untuk melihat dan juga merasakan. Jadi Tuhan bukan hanya sekedar simpati, tapi Dia empati. Artinya Dia merasakan apa yang kita rasakan dalam hidup kita, dalam Ibrani pasal yang keempat. Puji Tuhan. Nanti selesai ibadah ada hal yang saya mau sampaikan singkat saja. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Saya harapkan jemaat jangan ada yang pulang, ya. Bagi yang tidak hadir nanti saya bisa share ke mereka apa yang saya sampaikan pada hari ini, dan saya persilakan kepada Pak Ili. Puji Tuhan, pengumuman untuk kegiatan kita sepekan, di mana hari Selasa 13 April ibadah rumah tangga di tempat Bapak Simon. Song leadernya Pendeta Muda Wanda, namanya Pendeta Jundal yang melayani firman Tuhan. Kemudian hari Kamis ibadah kepenuhan Roh Kudus jam 6 sore di Pastoris Masang, nanti dilayani oleh yang banyak. Kemudian hari Sabtu seperti biasa ibadah doa puasa, jamnya sama, jam 1 perayaan firman namanya Pendeta Jundal. Hari Minggu kita tetap ibadah di tempat ini, tidak ada perubahannya. Tetap di tempat ini di Hotel Francisco seperti biasa jam 9 pagi. Ibu Catherine sebagai song leader, kemudian Bapak Gembala, Bapak Pendeta Jundal yang melayani firman Tuhan. Pemain musik Bapak Mikael, singersnya Yemima, slider Saudara Hendra. Kemudian minggu depan kita mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Demikian penyampaian untuk kegiatan kita sepekan. Saya serahkan kepada semua leader. Puji Tuhan saudara, kita percaya berkat ibadah telah menjadi bagian kehidupan kita pada hari ini. Puji Tuhan telah memberkati, dan mari saudara kita siapkan seluruh kehidupan kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat siang hari ini. Saya bersaudara kembali bangkit berdiri dan kita akan pujian. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah tapi setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagimu setiap hari Tuhan. Setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ya Allah Mesir, Allah Mesir, Allah Mesir. Kami naikkan segala pujian syukur buat kasih dan kemurahan Tuhan yang Kau nyatakan bagi hidup kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih buat berkat-berkat ibadah yang Kau sudah berikan. Lindungi sertai kami akan bertolak pulang dari tempat ini. Jauhkan roh maut, kecelakaan iblis setan. Tibakan kami dengan selamat. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Akhirnya sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, tadakanlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, pengasihan daripada Allah Anak, penyertaan kekuatan dari Allah Roh Kudus, biarlah kiranya menyertai kita sekalian detik hari ini hingga rekal fajar Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tutup ibadah pada hari ini. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati.